Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Imaduddin dan teman saya. Dan saya Dasar Steji Pramudia. Kami akan mempresentasikan tugas besar Fundament Science Data. Di sini kami akan menggunakan R Markdown. Di sini untuk model pembelajaran mesinnya, pada kasus kali ini saya menggunakan metode pembelajaran Unsupervised Machine Learning yang merupakan algoritma machine learning yang digunakan pada data yang tidak mempunyai informasi yang dapat diterapkan secara langsung atau tidak terarah. Algoritma ini diharapkan mampu menemukan struktur tersembunyi pada data yang tidak berlabel. Tugas besar Fundament Science Data kali ini, kami menggunakan metode faktor analisis dan K-means untuk mengaplikasikan model sebuah dataset hard. Sebelum melakukan proses pemodelan, kita terlebih dahulu menginstal package Pesai untuk perhitungan terkait dataset yang akan kita read. Jadi ini adalah kodenya dan akan kita run. Karena terlebih dahulu, Dan karena kami sudah menginstalnya, maka kami tidak perlu merunnya lagi. saya memilih no. Oke, ini hasilnya. Ini hasil untuk package-nya udah terinstall dari tadi. Kemudian kita akan memanggil dataset. Pada dataset tersebut kami terdapat 14 variabel yang akan dimodelkan. Kemudian kita langsung merun pada untuk mengambil datasetnya ya. Kami menggunakan dataset heart atau jantung. Kita coba run. Nah, di sini sudah terdapat tabel terkait dataset yang kita ambil. Di sini terdapat 14 variabel. Hati ya maksudnya ya. Tabel di atas menggunakan subset 14 variabel yang bertujuan untuk memprediksi kejadian kardiovaskular tertentu atau menemukan indikasi kesehatan jantung yang jelas. Selanjutnya kita menggunakan fungsi scriptplot untuk mendapatkan rekomendasi jumlah faktor. Jadi fungsinya scriptplot ini dipanggil dengan package Pesai untuk menentukan jumlah faktor yang digunakan sebagai latent variable yang nantinya akan menghasilkan visualisasi pada data yang kita inginkan. Langsung saja kita run. Kita coba run. Dan di sini lagi proses install. Oke, di sini muncul gambarnya. Nah, sini terlihat jelas ada screenshot. Di mana pada screenshot di atas kita dapat menemukan nilai untuk jumlah faktornya. Untuk mendapatkan jumlah faktor, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan aturan L2 atau siku atau aturan Kaiser-Goodman. Di sini kita akan menggunakan aturan L2 atau siku yang dimana untuk jumlah faktornya di sini yaitu saya mengambil 4. Oke, sekarang memodelkan sebuah variabel dari jumlah faktor yang kita pilih untuk memperoleh visualisasi model faktor analisisnya. Ya, bisa aja langsung aja kita run. Dan di sini outputnya nggak ada, di sini hanya untuk mendeklarasikan sebuah model FA yang akan dimodelkan nantinya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan latent variable yang relatif besar. Dan ini salah satu codingannya, silahkan di run. Oke, dan di sini sudah ada data ya, tampilan terkait datasetnya. Di situ sudah terlihat jelas ada beberapa SSS loading, propulsion variant, dan kumulatif variant. Pada faktor loading di atas, kita menemukan sebuah kumulatif variance. Masing-masing variabel dari MR1 hingga MR4 mengalami kenaikan yang relatif besar jika dibandingkan dengan hasil dari proportion varian yang memiliki berbanding terbalik. Oke, langsung saja kita akan melihat faktor loading secara detail pada variabel 1 dan 4. Dan di sini terlihat jelas ya, sudah berbeda nilainya terkait dengan setiap variabelnya, masing-masing memiliki nilai yang cukup berbeda dan juga tinggi, dan juga secara rinci sudah terlihat jelas. Oke, kita akan lebih mendapatkan hasil yang spesifik ya, variabel secara spesifik Kita run dulu. dengan model FA. Pada hasil gambar pada foto tersebut menampilkan data secara rinci yang terkait dengan perhitungan seluruh latent variabel atau faktor analisis pada variabel yang diinginkan. Oke.
Ini bisa di next kan? Coba kita next dulu gambarnya ini. Bisa, bisa. Ada data lagi itu di situ. Di sini semua sudah terjelas ya, sudah terhitung dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan model faktor analis pada variabel yang sudah kita set variabel yang akan dimodelkan. Sekarang, dan sini sudah muncul model faktor analisisnya. Di sini kita ada 4 faktor analisis yang mengenerate 14 variabel. Pada model FA di atas merepresentasikan data hot pada masing-masing variabel yang menghasilkan nilai lambda yang digenerate oleh latent variabel. Dari data tersebut, kita dapat memiliki impact pada faktor loading ke sebuah unobservable untuk diketahui nilai numerikal tiap variabel. Pada variabel seperti FBS, col, rested, dan tol, didapatkan adanya noise atau error yang disebabkan adanya kebisingan atau tidak berkorelasi dengan faktor-faktor sehingga kebisingan tersebut tidak menghasilkan nilai numerikal yang berarti 0. Terkait model faktor analisisnya menyimpulkan untuk indikasi kesehatan jantung pasien yang baik terjadi pada variabel slope. Karakteristik untuk jantung dapat dibedakan dengan nilai yang ada pada variabel slope. Dan di gambar ini ada sebagian gambar yang tidak memiliki garis ya. Ya, ini itu artinya error atau noise. Ya, enggak berkorelasi. Oke. Selanjutnya kita akan mengatur plot data yang diproses model FA. Langsung saja kita run. Oke, gambarnya sudah muncul. Dan ini gambar penyebaran terkait dengan MR1 dan MR3. Penyebarannya ya cukup jauh juga ya, cukup jauh jaraknya. Untuk terkait model di atas, pada penyebaran datanya bisa disimpulkan akurat dan masuk akal. Mengapa? Karena setiap variabel menyebar sesuai dengan nilai atau lambda yang dihasilkan oleh pemodelan faktor analisis yang mengenerate variabelnya. Pada variabel Xang dan Alpid memiliki nilai lebih kecil atau minus. Tadi kan pada data sebelumnya kan nilai Xang dan Alpid kan minus. Nah, dari variabel lainnya, sehingga faktor yang berhubungan variabel tersebut memiliki redundansi atau informasi yang kurang jelas atau akurat. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke permodelan K-means. Jadi pada permodelan kali ini kami menggunakan dataset yang sama pada permodelan yang sebelumnya kami lakukan. Permodelan pada K-means kita dapat menemukan pengelompokan masing-masing variabel sesuai dengan jarak dan kompetitifkan setiap variabel. Pertama kita akan memanggil dataset yang akan kita lakukan untuk perhitungan dan permodelannya. Oke, kita coba memanggil dataset untuk K-means. Untuk permodelan K-means. Tapi untuk K-means ini kami menggunakan data yang sama. Di sini sudah muncul ya tabelnya terkait dengan permodelan K-means. Kami mendeklarasikan berbeda dengan tadi faktor analisis, kami pakai nama tubes di sini. Tapi isinya sama. Isinya sama 14 variabel karena kita datasetnya sama, tidak berbeda. Ya. Tabel di atas menggunakan subset 14 variabel yang bertujuan untuk memprediksi kejadian kardiovaskular tertentu atau menemukan indikasi kesehatan jantung jelas. Oke, selanjutnya kita akan melihat ringkasan dari dataset. Langsung saja kita run. Dan di sini kita sudah melihat jelas ya, terdapat mean dan median, rata-rata dan maksimal setiap variabelnya. Nah, pada gambar di atas menampilkan informasi yang sangat rinci dari tiap variabelnya. Kita bisa mengetahui nilai dari setiap item yang menentukan seberapa jauh fungsi dari variabelnya dalam memproses clustering datanya. Oke, yang ketiga kita akan melakukan clustering berdasarkan 4 variabel dataset. Di sini kita tidak menggunakan variabel kelas ya. Oke, kita coba run ya. Langsung aja. Dan di sini outputnya nggak ada karena kita di sini ingin ingin mengetahui, ingin set data mana yang akan dimodelkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa plot pada variabel tertentu untuk melakukan clustering K-means. Dan hasilnya seperti ini. Oke, dan di sini kita bisa terlihat ya ada 4 plot. Yang pertama yang untuk plot ini itu merupakan plot new dan ini kelasnya, dan ini juga sama, ini new dan juga kelasnya. Jadi untuk plot di atas merepresentasikan beberapa variabel dalam memberikan gambaran data
pada proses variabel baru dan juga variabel kelas. Di situ kita dapat mengetahui centroid atau titik tengah untuk melihat jarak suatu objek centroidnya. Bagian variabel ix dan trace bps mendapatkan kedekatan antara datanya sehingga jarak dengan centroidnya tidak jauh dan noise-nya itu juga semakin sedikit atau berkurang. Bagian variabel cp dan col mendapatkan keakuratan yang kurang bagus dalam mengelompokkan datanya karena nilai dari masing-masing variabel tersebut jaraknya terlalu jauh dari centroid sehingga noise semakin tinggi. Oke. Jadi selanjutnya kita akan mengevaluasi cost function untuk melihat nilai distortion pada iterasi terakhir. Dan di sini kita bisa melihat ya untuk nilai iterasinya dari seluruh variabelnya kita mengetahui nilai distortion dalam evaluasi cost function-nya. Cukup besar juga. Oke, selanjutnya kita akan melihat nilai apa aja yang dikembalikan oleh fungsi k-means. Kemudian di sini kita bisa melihat ya nilai yang dikembalikan oleh fungsi k-mean ada 9 atribut, Yaitu cluster, center, thoughts, within, top dot within, between, size, iter, dan evolve. Selanjutnya, kita akan memproses pelaksanaan clustering dengan 4 variabel yang akan dicek permodelannya. Langsung saja kita run. dan di sini outputnya nggak ada karena kita ingin memproses suatu permodelannya. Ini untuk tahap untuk bisa dimodelkan. Oke, selanjutnya kita akan mengambil package ggplot2 dan memvisualisasikan model clustering k-means dengan variabel i, age, dan threads bps. Lalu kita cek ya. Dan ini adalah hasil gambarnya. Di sini terlihat permodelan pada variabel pertama yaitu antara ix dan treat bps. Hasil keluaran model pertama itu menyatakan variabel umur dan tekanan darah istirahat pada pasien. Pada variabel IX mengindikasikan rata-rata umur pasien yang terkena masalah pada kesehatan jantungnya sehingga terkelompok dengan rentan klaster atau umur 45 sampai 68. Pada variabel TTPS atau tekanan darah istirahat mengindikasikan tingkat tekanan darah istirahat pasien pada rentan klaster tekanan 110 hingga 150. Dan selanjutnya kita akan memvisualisasikan model clustering k-means dengan variabel CP dan col. Langsung aja kita run dan hasilnya terlihat sangat jauh ya. Kalau untuk hasil ini kita mungkin ya bisa diamati berbeda jauh dengan tadi model pertama karena ini untuk penyebaran datanya agak sedikit kurang bagus ya. Dan hasil keluaran model 2 ini menyatakan variabel CP atau jenis nyeri dada dan kolesterol serum atau col pada pasien. Pada variabel CP nilai untuk 0, 2, dan 3 yang terdapat pada variabel CP-nya itu mengindikasikan jenis nyeri dada pada pasien sulit untuk dikelompokkan karena informasi kurang akurat dan juga karakteristik nilainya tidak sama. Dan variabel col itu mengindikasikan seberapa tinggi kolesterol serum yang dimiliki oleh pasien. Oke, jadi dapat disimpulkan ya, kesimpulan dari k-means ini hasil keluaran dari model 4 variabel di antara variabel IH, threads BPS, CP, dan sol menunjukkan perbandingan yang berbeda. Pada model 1, IH, threads BPS, terdapat 7 pengelompokan pada variabel yang dimodelkan. Dengan pengamatan kami menyimpulkan setiap lingkaran pada model tersebut masih memiliki keakuratan bagus jika dibandingkan dengan model 2 dalam pengelompokan item-item jaraknya antara item dengan concentroid sebagai bagian besar masuk dalam cluster dengan tingkat noise yang rendah. Sehingga clustering tersebut menghasilkan struktur antara dua variabel bagus. Pada model 2, CP dan sol terdapat 7 pengelompokan juga pada variabel yang dimodelkan. Namun model 2 ini menyimpulkan permodelan cukup banyak noise terhadap item-item atau lingkaran-lingkaran karena jarak yang terlalu jauh dari centroid sehingga item yang mengelompok hanya sebagian kecil dengan keakuratan dan struktur dua variabel kurang bagus. Jadi untuk kali ini itu saja presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.